Halo guys, balik lagi di channel Biar Nasyari. Apa kabarnya nih? Baik ya? Mantap. Pasien ke dokter pada umumnya untuk berobat agar lekas sembuh dari sakit. Sebaliknya, dokter bertugas menyembuhkan pasien. Tapi tidak bagi dokter yang satu ini. Dia tega menghabisi jiwa ratusan pasiennya. Harold Shipman dijuluki Dr. Death atau dokter kematian setelah pembunuhan yang maha ngeri itu terungkap. Pria lulusan Leeds School of Medicine tahun 1970 ini terkenal sebagai pribadi yang baik dan ramah. Tapi siapa sangka ia adalah pembunuh berdarah dingin. Tidak tanggung-tanggung, selama karirnya ia diperkirakan telah menghabisi nyawa setidaknya lebih dari 250 orang pasiennya sendiri, sekaligus menjadikannya dokter pembunuh terbanyak dalam sejarah. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah membunuh ratusan pasien dengan opiat. Opiat merupakan senyawa narkotika dari turunan tanaman opium. Inilah kisah Dr. Death, dokter berdarah dingin sepanjang sejarah dunia kedokteran, setelah bertahun-tahun kejahatannya tidak terdeteksi. Harold Frederick Shipman lahir di Nottingham tanggal 14 Januari 1946. Dia dilahirkan sebagai keluarga Inggris dari kelas pekerja. Ayahnya adalah seorang supir truk. Keluarganya sangat religius dengan keyakinan Metodisme, sebuah denominasi Kristen Protestan yang populer di Inggris. Harold merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Tetapi entah kenapa ibunya, Vera, sangat menyayangi putranya itu yang biasa dipanggilnya Fred atau Freddy. Bahkan ia cenderung menganak-emaskan Harold dibandingkan saudaranya yang lain. Hal ini menjadikannya sangat dekat dengan sang ibu, bahkan hingga masa remajanya. Hingga pada suatu hari, Vera diketahui mengidap kanker paru-paru. Vonis itu begitu mengerikan bagi anak seusianya. Harold dikenal sebagai anak yang berbakti kepada ibunya. Siang malam, Harold remaja merawat ibunya yang hanya terbaring lemah di ranjang. Selama masa-masa inilah, Harold sering melihat ibunya diberi morfin oleh dokter yang menanganinya. Morfin itu mengurangi rasa sakit yang diderita sang ibu, meskipun tidak menyembuhkan sakitnya. Vera akhirnya meninggal dunia pada 21 Juni 1963 di usia yang ke-43 tahun. Sebuah pukulan yang sangat berat bagi Harold, yang saat itu baru berusia 17 tahun. Setelah kematian ibunya, Harold Shipman memilih untuk masuk ke sekolah kedokteran. Meskipun murid yang cerdas, Shipman gagal dalam ujian masuk pertama dan berjuang keras untuk belajar kedokteran di Leeds University sekitar 2 tahun setelah kematian ibunya. Pada tahun pertamanya di sekolah kedokteran, Shipman bertemu dan menjalin hubungan dengan Primrose May Octoby, putri petani setempat. Pada 5 November 1966, mereka akhirnya menikah. Di saat Shipman masih menjadi mahasiswa baru. Ia memiliki 4 anak setelah lulus dari sekolah kedokteran. Sementara itu, Octoby menjadi seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang dan istri yang mendukung karir suaminya di bidang kedokteran. Shipman lulus sebagai dokter muda pada tahun 1970. Ia kemudian memulai karirnya bergabung di sebuah klinik di kota Todmorden, Yorkshire. Tetapi, tak lama menjalani karir di sana, ia dicurigai bertanggung jawab atas kematian sejumlah pasiennya. Pasalnya, Marjorie Walker, seorang juru rekam medis, merasa curiga dengan ketidakwajaran dalam penggunaan obat bius dan penenang yang diresepkan Harold. Walker melihat dokter itu secara rutin meresepkan pethidine atau obat penghilang rasa sakit yang sifatnya mirip morfin dalam jumlah besar kepada pasien rawat jalan dan rawat inap. Padahal sebenarnya pemberian obat tersebut sama sekali tidak dibutuhkan. Kejanggalan ini akhirnya dilaporkan. Sejumlah dokter senior di rumah sakit tersebut kemudian melakukan investigasi dan segera memanggil Shipman. Hasil penyelidikan keluar. Dokter itu terbukti memanipulasi resep dan menggunakan pethidine atau Domerol untuk penggunaannya sendiri untuk memenuhi ketergantungannya pada obat penghilang rasa sakit pethidine, opioid sintetis seperti morfin. Jadi si Shipman tuh sangat kecanduan dengan obat itu. Setelah ulahnya terbongkar, Shipman memohon agar dimaafkan. Namun ia tetap dikirim ke klinik rehabilitasi narkoba dan didenda 600 pound sterling.
Proses penyelidikan Komite Etika Kedokteran akhirnya selesai 2 tahun kemudian. Namun, sanksi yang diterima Shipman relatif ringan. Dia masih memiliki lisensi medisnya, sehingga bisa kembali lagi berkarir sebagai dokter meski tidak lagi di klinik sebelumnya. Sungguh, tidak ada yang menyangka Shipman akan lebih nekat dari sebelumnya di tahun-tahun karirnya setelah itu. Shipman yang melamar pekerjaan akhirnya diterima bekerja di rumah sakit Donnybrook Medical Center di kota Hyde, Inggris Utara. Hebatnya, ia memang sama sekali tidak pernah menutupi kesalahannya di masa lalu. Ia mengakuinya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi hal yang sama. Apalagi setelah waktu berjalan, ia dikenal sebagai pribadi yang ramah dan suka menolong, membuat rekan-rekan dan juga pasiennya sangat percaya padanya. Selain bekerja di Donnybrook Medical Center, Shipman juga diketahui sempat bekerja di Pontefract General Infirmary di Pontefract, West Riding of Yorkshire. Dan pada tahun 1974 berkarir sebagai dokter umum di Abraham Ormerod Medical. Tidak ada yang bisa memastikan kapan sebenarnya Shipman mulai beraksi melakukan pembunuhan terhadap pasiennya. Tetapi seperti yang sudah disebutkan tadi, ia sudah bermasalah sejak pertama kali bekerja usai lulus dari universitas. Besar kemungkinan korban Shipman sebenarnya melebihi angka 250 orang. Shipman mulai bekerja sebagai dokter umum di Hyde sepanjang awal tahun 1980-an dan karirnya relatif mulus. Ia juga membuka praktek sendiri di 21 Market Street pada tahun 1983. Shipman menjadi anggota komunitas tempat yang disegani. Intinya namanya terkenal bersih dan ia juga disukai oleh banyak orang. Pasiennya terbilang lumayan banyak. Shipman bahkan pernah beberapa kali diwawancarai untuk acara TV. Hingga akhirnya pada Maret 1988, Linda Reynolds, dokter dari Donnybrook Surgery di Hyde, menyatakan keprihatinannya dan merasa aneh dengan tingkat kematian yang tinggi di antara para pasien Shipman. Alan Massey, seorang pengurus rumah duka di kota Hyde, juga merasa heran dan curiga dengan sejumlah jenazah yang ditanganinya. Jenazah-jenazah itu nyaris semuanya punya karakter yang sama, yaitu wanita, berusia tua dan tinggal sendirian, dan semuanya adalah pasien Harold Shipman. Massey merasa janggal dengan kondisi mayat saat ditemukan meninggal. Mereka meninggal dalam posisi yang bisa dikatakan wajar. Sama sekali tidak tampak seperti orang sakit berat yang hendak meninggal. Misalnya saja mereka ditemukan dalam posisi duduk di kursi atau berbaring di tempat sofa. Tetapi semuanya dalam kondisi berpakaian lengkap, bahkan boleh dibilang formal. Dan sama sekali tidak ada yang memperlihatkan dalam kondisi sakit parah. Massey akhirnya memutuskan untuk menemui Shipman dan menanyakan perihal ini. Tetapi Shipman yang terlihat sangat tenang menjawab bahwa para pasiennya itu meninggal secara wajar karena lanjut usia. Untuk meyakinkan Massey, ia bahkan mengeluarkan sertifikat kematian para pasien tersebut. Massey akhirnya percaya, tetapi putrinya tidak. Ia menceritakan kecurigaannya pada dokter bernama Susan Bott. Bott yang juga rupanya menaruh perhatian atas banyaknya pasien Shipman yang meninggal, kemudian mengungkapkan kecurigaannya kepada sejumlah rekan sesama dokter. Salah satunya yaitu dokter Linda Reynolds yang kemudian melaporkan kasus ini pada polisi. Data kematian para pasien Shipman kemudian secara rahasia diteliti. Tapi sayangnya tidak ditemukan bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan. Polisi juga menganggap wajar kematian para manula tersebut dan tidak ada yang perlu dicurigai. Tanggal 24 Juni 1998, Kathleen Grundy meninggal mendadak. Grundy adalah pasien Shipman yang juga merupakan mantan wali kota setempat. Meskipun sudah berusia lanjut, tetapi Grundy dikenal masih aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Grundy yang tinggal seorang diri meninggal dalam posisi terbaring di sofa dalam berbusana lumayan formal, bukan baju rumah. Putri Grundy, Angela Woodruff, merasa aneh dengan kematian sang ibu yang mendadak. Ia mengenal sang ibu sama sekali tidak memiliki riwayat penyakit parah. Yang lebih membuat Angela merasa curiga adalah ibunya itu mewariskan uang senilai 386.000 pound sterling pada dokter pribadinya, yang tak lain adalah Harold Shipman. Surat tulisan itu memang aneh dan sangat mencurigakan. Surat itu diketik dengan mesin ketik biasa dan sangat tidak rapi. Tanda tangan ibunya juga tidak terlihat seperti biasanya. Angela yakin kalau surat itu palsu.
Apalagi ia sangat mengenal ibunya sebagai orang yang sangat rapi dan teratur dalam segala hal. Angela akhirnya melapor ke polisi. Untuk memastikan kecurigaan atas kematian ibunya, jenazah Grundy akhirnya digali dan diotopsi. Padahal dalam surat wasiatnya dikatakan ia ingin agar jasadnya dikremasi. Jenazah yang sudah dimakamkan selama 80 hari itu pun diperiksa. Sejumlah sampel dan organ dan juga jaringan tubuh dikirimkan ke sejumlah laboratorium untuk diperiksa. Sementara itu, hasil otopsi menunjukkan bahwa di dalam tubuh Grundy ditemukan jejak obat penghilang rasa sakit jenis morfin dalam dosis yang sangat tinggi. Dosis yang begitu tinggi tersebut dipastikan adalah penyebab wanita tua itu overdosis dan akhirnya tewas. Padahal, menurut catatan kesehatannya, Grundy sama sekali tidak dalam kondisi yang mengharuskannya mendapatkan suntikan morfin. Di tempat lain, polisi melakukan penggeledahan mendadak di tempat praktik Shipman. Penggeledahan mendadak itu memang sengaja dilakukan agar Shipman tidak punya kesempatan untuk menyembunyikan ataupun menghancurkan barang bukti. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukanlah salah satu bukti paling penting dalam kasus ini, yaitu sebuah mesin tik tua bermerek Brother. Mesin ketik ini diduga digunakan Shipman untuk membuat surat wasiat palsu. Tetapi Shipman sendiri mengklaim bahwa Grundy sering meminjam mesin ketiknya itu. Namun, sidik jari Shipman ditemukan di dokumen serta surat lain yang diterima oleh pengacara. Jadi, pada tanggal 24 Juni 1998 pagi, Grundy membuat janji dengan Shipman untuk cek darah rutin. Setelah itu, ia kembali lagi ke rumahnya. Tubuh Grundy ditemukan sudah meninggal pada pukul 3, 7 jam kemudian di sofa rumahnya oleh dua kawannya. Mereka cemas karena dia tidak muncul di acara makan siang klub pensiunannya tanpa memberi kabar. Shipman pun dipanggil untuk memberi pertolongan dan menyatakan penyebab kematiannya karena usia tua. Henry McQuay, profesor klinik anestesi Universitas Oxford, mengatakan pasien yang disuntik dengan 30 mg atau lebih diamorfin akan mati dalam 10 menit. Diamorfin bekerja menghentikan pernafasan. Pihak berwenang mulai menyelidiki kematian pasien Shipman lainnya, dan kuburan sejumlah pasien Shipman pun akhirnya dibongkar. Autopsi pada jasad-jasad itu menemukan hal yang sama seperti yang ditemukan pada jasad Grundy, morfin dalam dosis tinggi. Beberapa di antaranya telah dikremasi atas perintahnya. Itu merupakan cara lain dokter tersebut agar kejahatannya tidak ketahuan. Rupanya, Shipman ingin menguasai harta pasiennya itu dan memasukkan surat wasiat dengan menuliskan kurang lebih seperti, "Aku memberikan semua harta warisan, uang dan rumahku kepada dokterku. Keluarga saya tidak membutuhkannya dan saya ingin menghadiahinya atas semua perawatan yang telah diberikannya." Sementara itu, penyelidikan mengidentifikasi 250 korban dan memperkirakan jumlah korbannya mencapai 250. Sekitar 80% korbannya adalah wanita tua. Korban termudanya adalah pria berusia 41 tahun. Psikiater Richard Badrock mengatakan Shipman telah menunjukkan gejala nekrofilian klasik, orang yang menikmati semacam kepuasan seksual saat melihat seorang mati di tangannya. Dia akhirnya ditahan atas tuduhan pembunuhan pada September 1998. Hasil investigasi diumumkan 2 tahun kemudian, menyebut Shipman telah membunuh paling tidak 215 orang. Mereka menemukan pola yang sama, yaitu pemberian dosis mematikan diamorfin, menandatangani sertifikat kematian pasien, dan kemudian memalsukan catatan medis menunjukkan bahwa mereka dalam kondisi kesehatan yang buruk. Pengadilan Shipman dimulai di pengadilan Preston Crown pada 5 Oktober 1999. Dia didakwa dengan pembunuhan Mary West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jean Lilley, Evie Lomas, Muriel Gimsaw, Mary Quinn, Kathleen Wagstaff, Bianca Pomfret, Norah Nutail, Pamela Hillier, Maureen Ward, Winifred Mellor, Joanna Mella, dan Kathleen Grundy melalui suntikan morfin mematikan. Semuanya berlangsung antara tahun 1995 dan 1998. Pada 31 Januari 2000, Shipman dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas kejahatan yang dilakukannya. Juri mendapati Shipman bersalah antara 15 tuduhan pembunuhan dan 1 tuduhan pemalsuan. Pengadilan melaporkan bahwa Shipman terlihat angkuh di pengadilan dan berusaha menutupi kejahatannya dengan banyak keterangan palsu. Ia juga menimbun diamorfin di rumahnya setelah polisi melakukan penggerebekan. Meskipun didakwa dengan hanya 15 pembunuhan, penyelidikan Shipman berikutnya
memperkirakan bahwa ia mungkin telah membunuh lebih dari 218 pasiennya. Sementara perkiraan selanjutnya mengungkapkan bahwa jumlahnya mendekati 250 orang. Korbannya yang tertua adalah Anne Cooper berusia 93 tahun. Pada tanggal 11 Februari 2000, 10 hari setelah penahanannya, Dewan Medis Umum secara resmi mencoret Shipman dari daftar. Shipman secara konsisten menyangkal kesalahannya, membantah bukti ilmiah terhadapnya. Dia tidak pernah membuat pernyataan publik tentang tindakannya. Selain Harold Shipman yang menjadi salah satu pembunuh berantai paling perhitungan dan berbahaya di dunia, media juga tertarik dengan sang istri, Primrose. Perilakunya dianggap sangat aneh selama persidangan. Primrose selalu menghadiri persidangan suaminya dan selalu melakukan kunjungan mingguan ke penjara Wakefield. Beberapa laporan menunjukkan bahwa pasangan itu terlihat berpegangan tangan, berciuman, dan seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi. Primrose mengingungkan kerabat korban suaminya dengan mencoba berbaur dan basa-basi saat istirahat di persidangan. Perilakunya mencerminkan penolakan patologis atas kejahatan suaminya dan seolah suaminya tidak bersalah. Harold Shipman pun ditemukan gantung diri di selnya di penjara Wakefield, West Yorkshire pada pukul 6.20 pagi pada 13 Januari 2004 menjelang malam ulang tahunnya yang ke-58 dan dinyatakan meninggal dunia pukul 8.10. Ia menggantung dirinya di jendela selnya menggunakan spray. Dalam laporan terpisah, The Independent mengungkapkan bahwa Shipman sudah mengatur bunuh diri tersebut agar istrinya dapat mencairkan dana pensiun sebesar 100.000 pound sterling atau sekitar 1,9 miliar rupiah. Menurut catatan rahasia penjara, uang itu ditambah dengan 10.000 pound sterling atau sekitar 198 juta rupiah setahun sesudahnya. Kematian Harold Shipman meninggalkan rasa sakit dan pertanyaan besar bagi keluarga korban, karena mereka tidak akan pernah tahu penjelasan lengkap tentang motif yang mendorongnya untuk membunuh banyak orang-orang rentan yang telah mempercayakan diri mereka kepadanya. Anggota penuntut, komentator, dan kriminolog memiliki teori mengapa Shipman membunuh lebih dari 200 orang. Mereka berpendapat bahwa ia ingin membalas kematian ibunya. Ada juga yang berpendapat bahwa ia menyuntik perempuan tua dengan morfin sebagai cara untuk membuktikan bahwa dia bisa mengambil nyawa orang lain serta menyelamatkannya. Dalam analisis kriminalitas Shipman, ia dianggap sebagai pembunuh berantai nekrofiliak. Kepada The Irish Times, Dame Janet Smith yang memimpin penyelidikan kasus ini mengungkapkan bahwa Shipman kecanduan untuk mengakhiri hidup pasiennya. Kasus Shipman mengubah banyak prosedur medis dan pemakaman di Inggris. Banyak struktur hukum mengenai perawatan, kesehatan, dan obat-obatan di Inggris ditinjau ulang dan dimodifikasi sebagai akibat dari kejahatan Shipman atau Shipman's Effect. Dia adalah satu-satunya dokter Inggris yang dinyatakan bersalah membunuh pasiennya. Banyak dokter melakukan perubahan dalam prakteknya dan enggan untuk mengambil risiko terlalu banyak dengan meresepkan obat penghilang rasa sakit. Praktik sertifikasi kematian juga diubah seiring berjalannya waktu. Pertanyaan-pertanyaan tentang formulir yang diperlukan untuk kremasi di Inggris dan Wales pun telah diubah dan diperketat. Kasus Harold Shipman menjadi ujian bagi kalangan dokter dan tenaga medis. Gara-gara yang dilakukannya, kepercayaan masyarakat terhadap mereka menurun. Padahal ini merupakan kasus langka sehingga kita tidak bisa menyalahkan satu profesi atas tindakan satu orang. Oke lah, sampai sini aja cerita kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar dapat notif kalau saya upload video baru lainnya. Kalau ada rekomendasi cerita menarik lainnya untuk dibahas, silahkan komen ya. See you on the next video. Bye-bye.